Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Sari dengan NIM A1D5255669, mahasiswa program studi administrasi pendidikan dari kelas R003. Pada video ini, saya akan membahas sebuah kasus komunikasi organisasi pendidikan yang berjudul Kekacauan Komunikasi Pendidikan PPDB Sistem Zonasi. Dan saya menganalisis kasus di Bogor tahun 2023. Ya pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya menggelar sidak ke beberapa alamat calon siswa SMA. Sambil membawa daftar nama calon peserta didik baru, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan sidak ke rumah-rumah warga di Jalan Selot, Kelurahan Palidang, Kota Bogor. Sudah cek tadi ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMP 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu, dan ada yang mencurigakan juga, ada koordinatnya dekat tetapi mendaftarnya nama Jadi, kasus ini terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui sistem zonasi. Pada saat proses pendaftaran berlangsung, banyak orang tua siswa mengeluhkan informasi yang dianggap tidak jelas dan berubah-ubah mengenai persyaratan pendaftaran. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kebingungan masyarakat terhadap petunjuk teknis atau juknis PPDB yang dinilai sulit dipahami. Selain itu, muncul dugaan menipu kartu keluarga atau KK oleh sebagian pihak untuk memperoleh keuntungan dalam sistem zonasi. Dugaan ini menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap merugikan calon peserta didik yang telah mengikuti aturan secara benar. Akibatnya terjadi berbagai keluhan, protes, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan PPDB. Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan komunikasi dapat berdampak besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pada bagian ini saya akan menganalisis kasus menggunakan beberapa teori komunikasi organisasi, yaitu teori distorsi pesan, komunikasi vertikal, dan iklim organisasi. 1. Teori distorsi pesan. Menurut teori komunikasi organisasi, distorsi pesan terjadi ketika informasi yang disampaikan mengalami perubahan makna, sehingga penerima pesan memahami informasi secara berbeda dengan maksud awal pengirim. Dalam kasus PPDB zonasi, petunjuk teknis yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak selalu dipahami secara sama oleh masyarakat. Banyak istilah teknis yang sulit dimengerti oleh orang tua siswa. Akibatnya muncul berbagai interpretasi yang berbeda sehingga masyarakat menjadi bingung mengenai syarat dan prosedur pendaftaran ketika informasi resmi sulit dipahami masyarakat. Masyarakat cenderung mencari informasi dari media sosial atau grup percakapan yang belum tentu benar. Kondisi ini memperbesar terjadinya distorsi pesan dan penyebaran informasi yang tidak akurat. 2. Teori komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan maupun sebaliknya. Dalam suatu organisasi, perbedaan kasus ini komunikasi dari pemerintahan pusat, dinas pendidikan, sekolah, hingga masyarakat tidak berjalan secara optimal.
Informasi yang seharusnya diterima secara jelas oleh sekolah dan masyarakat terkadang mengalami perbedaan penafsiran pada setiap tingkatan. Akibatnya, sekolah sulit memberikan penjelasan yang seragam kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kebingungan dan memperbesar potensi konflik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. 3. Teori iklim organisasi. Iklim organisasi menggambarkan kondisi lingkungan komunikasi dalam suatu organisasi. Dalam kasus PPDB, iklim komunikasi yang kurang terbuka menyebabkan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses seleksi. Dugaan manipulasi KK semakin memperkuat situasi karena masyarakat merasa sistem tidak berjalan secara adil dan transparan. Jika organisasi pendidikan tidak mampu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, maka kepercayaan pendidikan akan terus menurun. Hasil analisis berdasarkan analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa masalah utama dalam kasus ini bukan hanya terletak pada aturan PPDB itu sendiri, tetapi juga pada kegagalan komunikasi organisasi dalam menyampaikan informasi secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada bagian ini, saya memposisikan diri sebagai Kepala Humas Dinas Pendidikan yang sedang menghadapi krisis komunikasi terkait PPDB zonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memahami adanya berbagai keluhan dan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun ini. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pendaftaran berlangsung. Dinas Pendidikan berkomentar untuk memastikan seluruh proses PPDB berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh informasi dan prosedur yang telah disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terkait dugaan manipulasi data kartu keluarga, kami akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh bersama pihak yang berwenang. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberi tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi hanya dari sumber resmi Dinas Pendidikan dan sekolah yang telah ditunjuk. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke solusi yang dapat dilakukan sebagai bentuk evaluasi. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menyederhanakan bentuk petunjuk teknis PPDB menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat. Kedua, meningkatkan sosialisasi melalui media sosial, web resmi sekolah, dan pertemuan dengan orang tua siswa. Ketiga, menyediakan pusat layanan informasi atau helpdesk yang aktif selama proses PPDB berlangsung. Keempat, memperkuat sistem verifikasi data untuk mencegah manipulasi kartu keluarga. Kelima, meningkatkan transparan dengan membuka akses informasi mengenai proses seleksi sehingga masyarakat dapat memantau jalan PPDB secara terbuka. Melalui langkah-langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB dapat ditingkatkan.
kembali. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus kekacauan komunikasi dalam PPDB sistem zonasi menunjukkan betapa pentingnya komunikasi organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak jelas, tidak konsisten, dan sulit dipahami. Akibatnya, muncul kebingungan, konflik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institut pendidikan. Melalui komunikasi yang transparan, terbuka, dan terstruktur, berbagai permasalahan seperti distorsi pesan, kesalahpahaman, dan konflik dapat minimalkan. Oleh karena itu, setiap organisasi pendidikan harus menjaga komunikasi sebagai bagian penting dalam setiap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Demikian analisis kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.